Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pantauan hilal untuk menentukan 1 Syawal 1443 Hijriah. Saudara, di Jakarta, Kementerian Agama sore ini akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Syawal 1443 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri. Nantinya, dalam acara penetapan 1 Syawal 1443 akan hadir Menteri Agama dan jajarannya. Kita langsung terhubung dengan Pak Rahmat Triono, Kepala Divisi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat petang, Pak Triono. Selamat petang ya. Koreksi Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial Tanda Kepala Waktu. Pusat Geofisika Seismologi Potensial Teknik dan ya, Pak ya? Ya, betul. Baik, Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG, Pak Rahmat Triono. Bagaimana Pak? Langsung saja saya tanyakan terkait dengan kondisi cuaca mungkin ya Pak ya, untuk menentukan hilal ini butuh pandangan yang clear. Seperti apa dari pihak BMKG melihat cuaca saat ini Pak? Iya, salah satu penampakan nanti hilal ya, itu adalah tidak hanya tinggi hilalnya atau derajat tinggi hilalnya, kemudian tapi cuaca di lokasi pengamatan juga mempengaruhi penampakan hilalnya nanti ya. Jadi tentunya saat ini kami laporkan dari Pantai Karangbolong di Anyer, ini cuaca cerah ya. Namun kita belum tahu nanti beberapa sekitar 2 jam kemudian kan nanti ada baru matahari tenggelam dan baru kita melalui proses pengamatan hilal setelah matahari tenggelam. Kita berharap tentunya cuaca mendukung sehingga proses pengamatan hilal ini berjalan dengan baik dan bisa teramati dengan baik. Pak Rahmat, cuaca seperti apa Pak yang ideal untuk kemudian bisa menjadi bisa menunjukkan hilal dengan lebih jelas kepada para pemantau di lokasi? Apakah cuaca yang terlalu terang justru malah bisa membuat hilal tadi tidak terlalu jelas terlihat, Pak Rahmat? Ya, tentunya tidak ada, ini kan teropong kita arahkan ke ufuk barat ya. Jadi di sisi ufuk barat sana tentunya clear dari awan mendung ya, awan mendung jadi clear ya. Jadi dengan kondisi clear tanpa awan itu kemungkinan akan bisa teramati dengan baik. Oke, Pak Rahmat, ada informasi Pak dari pihak BMKG terkait dengan posisi bulan saat ini? Ya, posisi bulan di beberapa lokasi di wilayah Indonesia ya, di wilayah Merauke itu sekitar 3,8 derajat ya, sedangkan di wilayah Sabang itu 5,6 derajat. Di beberapa wilayah misalnya di Ambon 4,2 derajat, kemudian di sekitar Yogyakarta 4,6 derajat, dan kemudian di wilayah Anyer itu 4,8. Di wilayah Bengkulu, Padang itu sekitar 5 sampai 5,2 derajat. Baik, itu artinya posisi bulan sudah ini adalah ilmu yang cukup tinggi Pak ya, ilmu falak ataupun ilmu astronomi tidak banyak yang tahu. Kami membutuhkan penjelasan sederhana terkait dengan posisi matahari, bulan dan juga bumi ini harus sejajar terlebih dahulu ya Pak ya? Iya betul, jadi konjungsi kan ijtima itu sudah terjadi pada tadi pagi ya, jam 3.27. Kalau nggak salah jam 3.27 sudah terjadi ijtima atau konjungsi di mana piringan atau bulan, matahari, bulan dan bumi itu pada bujur yang sama, sehingga seperti sebuah garis ya, penampakan sebuah garis, sehingga kalau setelah itu berarti memang dimulailah bulan baru ya, dimulai bulan baru. Jadi setelah terjadi ijtima itu pada pagi tadi jam 3.27 WIB ya untuk wilayah barat.
Dan tentunya saat ini sudah posisi kemudian nanti matahari akan tenggelam untuk wilayah di Banten di sini matahari tenggelam pada pukul 17.50 ya. Sedangkan bulan akan tenggelam pada pukul 18.14. Dengan demikian posisi bulan termasuk yang positif ya karena matahari tenggelam duluan. Dan insya Allah bisa teramati karena kan matahari tenggelam sudah pada pukul 17.50 kurang lebih sekitar 24 menit kemudian baru disusul bulan akan tenggelam. Baik, tadi dari sebelumnya penjelasan Pak Rahmat Riono soal posisi bulan dan juga bumi terhadap bumi ini sudah berada di berapa derajat, Pak? Posisi bagaimana? Posisi ketinggian bulan. Di wilayah Papua 3,8 derajat ya, yang paling di timur, kemudian di barat itu 5,6 derajat. Dan rata-rata ini di atas 3 derajat semua ya, di atas 3 derajat dan tentunya dengan cuaca yang insya Allah kalau di lokasi pengamatannya clear, insya Allah akan bisa teramati dengan baik ya. Namun memang dari ketinggian memang sudah memenuhi syarat untuk bisa teramati dan tentunya tinggal cuacanya juga mempengaruhi penampakan hilal nantinya. Baik Pak Rahmat Riono, terkait data ketinggian hilal ini 3,8 di daerah timur Indonesia dan juga 5,6 derajat di daerah barat Indonesia. Apakah sudah dikatakan hilal terlihat, Pak? Ya, kalau hilal terlihat kan nanti baru setelah matahari tenggelam ya. Okay. Kita berdasarkan data hisap itu sudah memenuhi kriteria untuk teramatinya dengan hilal ya, dan sudah memenuhi sebagai bulan baru. Baik, ini kalau dengan metode hisap artinya sudah di atas 3 derajat ufuk ya Pak ya? Betul. Artinya kita masih menunggu kondisi matahari tenggelam, dan di saat matahari tenggelam apakah mungkin ada perbedaan ketinggian Pak? Iya, di beberapa lokasi tentunya beda-beda ya. Di beberapa lokasi dari waktu tenggelamnya matahari dengan bulan akan berbeda dengan selisih waktu yang berbeda-beda. Nah tentunya ini kami nantinya setelah pengamatan ini kita koordinasi dengan Kementerian Agama setempat ya, kita akan laporkan ke Kementerian Agama Pusat ya dalam sidang isbat nanti malam ya. Jadi seluruh pengamatan kami di 31 lokasi di seluruh wilayah Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke itu juga bekerja sama dengan Kementerian Agama setempat, dan tentunya hasil pengamatan kami akan segera kami sampaikan di sidang isbat, dan ini juga bisa disaksikan secara live streaming ya, live streaming itu melalui kanal BMKG ya. Baik, Pak Triono, sebelumnya ada rekomendasi dari Menteri Agama sejumlah negara di Asia Tenggara, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura yang menentukan kriteria dari ketinggian hilal yang sebelumnya 2 derajat dengan elongasi 3 derajat, sekarang berubah jadi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Ini yang berbeda apa Pak terkait perubahan ini? Iya, itu dari Mabin ya, Menteri Agama Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ya, itu sudah sepakat terkait dengan kriteria hilal bulan baru itu tadi yang disebutkan di atas 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Dan tentunya dari 2 syarat ini sudah terpenuhi, khususnya elongasi di wilayah Sabang itu juga sudah 6,4 ya, 6,4 derajat ya, itu di wilayah Sabang. Sementara tinggi hilalnya juga sudah di atas 3 derajat. Dalam hal ini tentunya sudah masuk dalam kriteria Mabin tadi. Artinya ketika angka ini dinaikkan bukan berarti hilal tadi harus terlihat lebih jelas daripada waktu masih menggunakan metode 238 itu Pak? Ya, kalau 2 derajat memang sangat sulit sekali ya, karena memang 2 derajat itu selisih waktu antara matahari tenggelam dengan bulan tenggelam itu kan hanya beberapa menit saja ya.
sementara pancaran matahari begitu masih sangat kuat sekali dan bulan itu sendiri merupakan bulan sabit yang sangat kecil dan dengan pancaran yang sangat kuat tentunya akan sangat sulit teramati dengan baik kalau dengan ketinggian 2 derajat ya. Dengan 3 derajat atau mungkin bahkan lebih ini di beberapa lokasi di Sumatera sudah di atas 5 derajat ya, semoga bisa teramati dengan baik tergantung cuaca di lokasi tempat pengamatan hilal. Baik, perubahan dari 2 derajat menjadi 3 derajat ini justru memudahkan atau seperti apa, Pak Rahmat? Ya, kalau itu kewenangan dari Kementerian Agama ya berkaitan dengan kriteria tersebut. Namun dari hal ketinggian hilal ini tentunya semakin tinggi hilalnya, derajatnya ya, derajat hilalnya, tinggi bulannya itu tentunya potensi nampaknya akan semakin baik. Pak Rahmat, jika nanti ketika matahari terbenam, apakah nanti akan ada kemungkinan hilal ini belum melewati 3 derajat, Pak Rahmat? Tidak ya, ini sudah dipastikan berdasarkan Tidak data mungkin ya, hisap Pak ya? ini. Ya, ini sudah di Papua saja 3,8 derajat Oke. ya, dan di wilayah Sabang 5,6 derajat. Ini sudah data hisap kami demikian ya. Jadi nanti setelah matahari tenggelam kita langsung melakukan pengamatan dengan cermat mengarahkan teropong ke ufuk barat ya dengan mengunci pergeseran bulan ya, karena dengan teropong kita bisa pergerakan bulan bisa kita pantau terus ya. Baik. Kunci Setelah koordinatnya. Artinya setelah posisi ijtima pagi tadi, dini hari tadi, lalu sudah berada pada posisi di atas 3 derajat, kemungkinan hanya faktor cuaca yang bisa mengganggu penglihatan ataupun penampakan hilal, artinya Pak Rahmat. Ya, saya kira itu ya, itu sudah sangat clear ya kalau memang pengamatan hilal itu tergantung dari kondisi cuaca setempat ya. Sekalipun kadang tinggi hilalnya cukup tinggi, namun kalau cuaca di ufuk baratnya itu mendung tebal juga tidak akan teramati dengan baik. Di lain pihak mungkin tinggi hilalnya tidak terlalu tinggi, namun kalau cuacanya sangat clear juga bahkan bisa teramati dengan baik. Bisa dijelaskan Pak seperti apa kondisi cuaca dari sejumlah pantauan tempat titik pantau, apakah clear untuk pemantauan hari ini? Ya, untuk hari ini di lokasi Pantai Karangbolong Anyer ini cukup cukup cerah ya. Di ufuk barat cukup cerah, namun kan kita masih ada 2 jam ke depan ya. Pergerakan awan itu kan sangat cepat ya. Nanti kita semoga ini tetap cerah sampai nanti matahari tenggelam. Artinya daerah mana Pak yang kemungkinan paling kuat untuk melihat hilal hari ini di Indonesia? Kalau secara ketinggian tentunya di wilayah Sumatera ya, dibandingkan dengan wilayah yang lain itu karena ketinggian hilalnya sudah di atas 5 derajat ya. Di atas 5 derajat itu khususnya di wilayah Sumatera rata-rata di atas 5 derajat. Sementara di wilayah Indonesia lainnya itu 3 sampai 5 derajat ya. Di Pulau Jawa ini kurang lebih sekitar 4,4 sampai 4,8 derajat. Baik, Pak Triyono mungkin bisa dijelaskan secara sederhana kenapa posisi di Pulau Sumatera ini bisa lebih tinggi ketinggian hilalnya. Ya tentunya karena memang pergerakannya kan dari timur ya. Oke. Kita dari timur sisi timur dulu tentunya semakin ke barat tinggi hilalnya semakin tinggi ya. Nanti ke wilayah India, Arab Saudi tentunya tinggi hilalnya sudah sangat tinggi sekali di sana. Baik. Kita masih tunggu seperti apa kondisi nanti Pak Rahmat Triyono ketika matahari terbenam sekitar 2 jam lagi. Terima kasih Pak Rahmat Triyono. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Triyono, Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG, sudah bergabung di Breaking News Kompas TV.